Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran sejarah. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang apartheid di Afrika Selatan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menganalisis sejarah kontemporer dunia tentang apartheid di Afrika Selatan. Yang kedua, merekonstruksi sejarah kontemporer dunia tentang apartheid di Afrika Selatan. Nah, apa itu kontemporer? Yaitu peristiwa pada masa kini atau kekinian. Kemudian pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang pengertian apartheid, latar belakang apartheid, pelaksanaan apartheid, dampak apartheid, tokoh pejuang apartheid, akhir politik apartheid. Apa itu apartheid? Pengertian apartheid dari istilah apart atau pemisahan, theid itu sistem atau hukum. Jadi apartheid di sini adalah sistem pemisahan ras orang Belanda yang berkulit putih dengan penduduk asli Afrika orang yang berkulit hitam. Ini diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari abad ke-20 hingga tahun 1990. Atau tepatnya hukum apartheid ini dicanangkan pertama kali di Afrika Selatan pada tahun 1030-an. Nah, apartheid ini adalah kebijakan mempertahankan dominasi mayoritas kulit putih atas minoritas bukan kulit putih melalui pengaturan masyarakat di bidang sosial budaya, politik, militer, dan ekonomi. Bisa dilihat pada gambar di samping ini adalah merupakan contoh dari apartheid. Kemudian pembagian golongan ras di Afrika Selatan. Pembagian ras di Afrika Selatan pada tahun 1950 itu dibagi menjadi 3, yaitu ras kulit putih, kemudian ras kulit hitam, dan yang ketiga ras kulit berwarna. Kemudian penggolongan ras berwarna itu ditambahkan lagi. Kalau orang-orang yang berkulit putih, kita tahu sendiri bahwa mereka adalah orang-orang Eropa. Sedangkan kulit hitam kita tahu sendiri bahwa mereka adalah orang penduduk asli di Afrika Selatan. Jadi, kulit yang berwarna ini adalah orang-orang Melayu Cape, yaitu keturunan Melayu yang berasal dari Indonesia yang pada saat itu masuk kolonial Belanda yang dibuang ke Afrika Selatan. Kemudian latar belakang apartheid di Afrika Selatan. Nah, yang pertama itu kedatangan bangsa Boer atau Belanda. Kedatangan bangsa Belanda ini diikuti oleh bangsa Inggris. Nah, yang menyebabkan perang Boer antara Inggris dan Belanda. Perang Boer ini terjadi 2 kali, Perang Boer pertama dan Perang Boer kedua. Perang Boer ini dimenangkan oleh Inggris, sehingga Inggris berkuasa di Afrika Selatan. Inggris juga menjalankan politik rasial atau pemisahan berdasarkan ras. Ketiga, penggolongan penduduk di Afrika Selatan yaitu kulit putih, suku bangsa Bantu atau salah satu suku bangsa di Afrika Selatan, serta orang Asia yang kebanyakan itu seperti orang Pakistan dan India, dan orang kulit berwarna seperti yang kita sudah jelaskan yaitu kelompok Melayu Cape. Keempat, latar belakang apartheid di Afrika Selatan itu terjadi gerakan-gerakan pemberontakan untuk menghapuskan pemerintahan apartheid. Kemudian pelaksanaan apartheid di Afrika Selatan. Nah, di sini ada beberapa pelaksanaan apartheid di Afrika Selatan. Yang pertama itu pemisahan dalam perumahan. Dipisahkan antara orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit hitam. Kemudian di bidang pendidikan juga ada pemisahan lapangan pekerjaan, sarana umum, sarana transportasi, bahkan seperti daerah publiknya seperti pantai juga ini ditulis. Contohnya bahwa di sini adalah pemisahan daerah orang yang berkulit putih. Berikutnya dampak apartheid di Afrika Selatan. Dampak politiknya yaitu hak-hak politik golongan kulit hitam, campuran, dan Asia yang sudah terbatas semakin dikurangi dan lambat laun dihapus. Kemudian dikeluarkan Suppression of Communism Act yang melarang berbagai organisasi politik yang dikuasai kulit putih tetapi didukung kulit hitam atau memperjuangkan pembentukan suatu masyarakat non-rasial atau pemerintahan mayoritas. Kemudian banyak tokoh-tokoh kulit hitam yang dijebloskan ke dalam penjara seperti tokoh karismatik yaitu Nelson Mandela. Dan orang kulit hitam yang semula tidak mengerti bahwa kebijakan pemerintahannya lambat laun mengerti bahwa tujuan sebenarnya adalah diskriminasi rasial atau pembedaan warna kulit. Kemudian di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya ini dijalankan segregasi atau rasial di segala bidang kehidupan. Dalam bidang sosial ini diterapkan segregasi di tempat-tempat umum, kereta api, bis, dan alat-alat angkutan lainnya. Segregasi juga dilakukan dalam perkumpulan-perkumpulan sosial, budaya, dan keagamaan. Kemudian di bidang ekonomi, dampak ekonomi dikeluarkannya Native Level Settlement of Disputes Act pada tahun 1953, undang-undang yang menerapkan bahwa Native Level Officer sebagai penguasa tertinggi dalam penyelesaian konflik industri yang melibatkan tenaga kerja kulit hitam dan melarang pemogokan kulit hitam. Kemudian tokoh yang terlibat dalam perang apartheid. Nah, tokoh yang paling terkenal dalam perang apartheid di Afrika Selatan yaitu adalah Bapak Nelson Mandela. Nah, ini beberapa quotes yang pernah diucapkan oleh Bapak Nelson Mandela. Yang pertama, pimpin dari belakang dan biarkan orang lain percaya mereka ada di depan. Kemudian, jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.
Quotes berikutnya, kepala yang baik dan hati yang baik merupakan kombinasi yang hebat, namun saat menambahkan lidah atau pena yang terpelajar, maka kamu akan memiliki sesuatu yang sangat istimewa. Dan satu kata lagi, kebencian adalah seperti meminum racun dan berharap musuhmu yang terbunuh. Nah, ini merupakan akhir politik apartheid di Afrika Selatan, yang mana pemisahan suku di Afrika Selatan mendapat tanggapan dari dunia internasional. Di Afrika Selatan sering terjadi pemberontakan untuk menghapus pemerintahan apartheid. Bahkan yang terkenal ini dilakukan oleh rakyat Afrika Selatan yang dipelopori oleh African National Congress atau ANC, yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Pada masa pemerintahan Presiden Afrika Selatan yang dipimpin oleh Frederick William the Great, Nelson memimpin aksi rakyat Afrika Selatan untuk tinggal di rumah. Nah, aksi tersebut mendapat tanggapan oleh pemerintah dengan menyebloskan Nelson ke penjara. Tidak lama kemudian, ia dibebaskan. Pembebasan ini membawa dampak positif terhadap perjuangan rakyat Afrika Selatan. Maka, untuk pertama kalinya, pada tanggal 2 Mei 1990, pemerintahan Afrika Selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk membuat undang-undang non-rasial. Nah, pada tanggal 3 Juni 1990, de Klerk menghapus undang-undang darurat negara yang berlaku hampir di setiap bagian negara Afrika Selatan. Nah, kita tahu perjuangan Nelson Mandela itu memakan waktu yang cukup lama. Nelson Mandela terus berjuang untuk mencapai kebebasan negerinya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan upaya-upaya yang ditempuh, Nelson Mandela mulai menampakkan hasil yang menggembirakan ketika Presiden Selatan yang bernama Frederick William the Great memberikan angin segar kebebasan bagi warga kulit hitam. Akhir dari politik apartheid di Afrika Selatan yaitu penghapusan undang-undang darurat negara yang diikuti dengan janji pemerintahan The Frederick William the Great untuk menyelenggarakan pemilu tanpa pembatasan rasial. Nah, pada pemilu multirasial pada tahun 1994, partai yang dipimpin oleh Nelson Mandela yaitu ANC itu berhasil menjadi pemenang. Nah, pada tanggal 9 Mei 1994, Nelson Mandela dipilih oleh Majelis Nasional sebagai Presiden Afrika Selatan. Itu Nelson Mandela lah yang sebagai presiden pertama orang yang berkulit hitam. Nah, pada tanggal 10 Mei 1994, Nelson Mandela dilantik sebagai presiden dalam upacara megah di Union Building, Pretoria. Nah, peristiwa ini merupakan perjuangan rakyat Afrika Selatan sejak terhapusnya apartheid. Afrika Selatan mulai membangun negerinya agar sederajat dengan negara lain di dunia. Selanjutnya kita masuk pada mata pelajaran sosiologi. Yang kita bahas yaitu tentang pendekatan pemberdayaan komunitas. Nah, apakah kamu pernah melihat pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah setempat? Kalau ada, tentu pendekatan yang dilakukan untuk memberdayakan masing-masing kelompok pasti berbeda dong. Setiap daerah pasti memiliki strategi dengan pendekatan kearifan lokal. Untuk lebih jelasnya, yuk kita pahami materi di bawah ini ya. Menurut Eliot, ada 3 strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan komunitas atau masyarakat, antara lain adalah strategi yang pertama yaitu pendekatan kesejahteraan atau the welfare approach, yang mana pendekatan dengan cara terjun langsung untuk memberi bantuan dengan sasaran kelompok-kelompok tertentu. Contohnya seperti bencana alam yang terjadi, seperti kebakaran rumah, kebakaran hutan, banjir, gempa, dan lain-lain. Nah, maka di situ kita akan ada penyaluran bantuan langsung ke daerah yang terkena bencana alam tersebut. Kedua, ada strategi pendekatan pembangunan atau the development approach. Nah, ini lebih memusatkan perhatian pada pembangunan, yang mana untuk meningkatkan kemandirian, kemampuan, dan keberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu strategi pendekatan pemberdayaan atau the empowerment approach. Nah, ini pendekatan dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaan, khususnya itu di bidang ekonomi, akibat dari kemiskinan dari proses politik. Pembahasan kita hari ini sudah selesai ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.